Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mau berbagi kepada kita semua, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 12, di sana dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala jalannya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pada kesempatan ini judul renungan kita adalah jangan tak kabur. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ada kadang-kala yang kenapa orang menjadi takabur, sebab ada alasan-alasan orang yang menjadi takabur. Bisa saja kekayaan, pangkat, ya, segala yang dia miliki sehingga dia menjadi orang takabur. Nah, ditinjau dari segi perekonomian, manusia di dunia ini bisa dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka yang hidup dalam kelimpahan atau sama saja dengan kecukupan, ya. Dan golongan kedua, mereka yang masih belum menikmati kelimpahan atau kekurangan, serba kekurangan. Nah, mereka yang termasuk dalam kelompok satu, kehidupan dalam kelimpahan, terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu mereka yang tahu berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan, dan mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang dari mulutnya tidak pernah ada ucapan syukur. Nah, mereka yang hidup dalam kelimpahan, yang tahu berterima kasih, akan selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Mereka sadar betul bahwa segala yang dimiliki, dinikmati, atau diraih adalah semata-mata karena campur tangannya. Nah, mereka mengakui bahwa bahwa di luar Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, saudara-saudara, ketika kehidupannya semakin naik dari orang yang tidak dianggap dan dipandang sebelah mata oleh semua orang, hingga Tuhan membawanya sebagai seorang pemimpin besar yang terberkati. Nah, Daud tak pernah berhenti untuk mengucap syukur dan selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Itu Daud. Jadi apa yang dia raih, apa yang dia miliki, fasilitas apa saja yang dia nikmati, Daud berkata bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Ya, semua itu asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya dia tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, kita harus sebagai anak Tuhan juga kita harus mencontohi Daud. Sekalipun dia sudah berhasil, dia diberkati, tetapi dia selalu menyadari bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 7-18, di sana dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Wah, luar biasa sekali pernyataan dari Daud ini.
Ya, Daud menyadari bahwa jikalau bukan karena Tuhan yang bekerja, melindungi, memberikan dia kesehatan, maka berkat, kebesaran, kejayaan, dan kemuliaan takkan mungkin terjadi atas dirinya. Sama halnya dengan kita. Ya. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kalau bukan Tuhan yang kasih kita kekuatan, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita mempunyai pekerjaan, maka kita tidak akan dapat. Mungkin kita berkata saya punya titel, punya kemampuan, tetapi kalau bukan seizinnya Tuhan, maka kita tidak bisa apa-apa. Nah, orang golongan lain, yaitu mereka yang mengalami kelimpahan tetapi lupa di atas diri alias takabur, ya. Jadi golongan yang lain juga mereka yang mengalami kelimpahan tetapi lupa diri alias takabur. Mereka lupa bahwa Tuhan yang menganugerahkan kepadanya kekayaan, ya. Kekayaan, keberhasilan, kemuliaan dan kejayaan, itu mereka lupa. Mereka bersikap sombong, angkuh, dan meninggikan diri sendiri. Nah, pemazmur mengingatkan di dalam Mazmur 127 ayat 1, di sana dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini, saudara-saudara, ya, ayat ini berkatakan jika bukan Tuhan. Sekali lagi, mungkin saudara akan berkata, saya tamatan sekolah, ya, tamatan universitas yang hebat, saya pinter, saya berusaha, ya. Itu bahagian dari usahanya manusia. Nah, kalau bukan Tuhan yang kasih kita kelancaran, ya. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita mendapat pekerjaan, maka sia-sia. Makanya Daud berkata, jika bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sia. Itu sebabnya kalau kita diberkati, tidak salah kita diberkati. Tidak salah kita sukses. Tidak salah kita meraih segala-galanya. Asal jangan alias lupa, tak kabur. Ya, mereka lupa, mereka bersikap apa saudara? Bersikap sombong, angkuh, ya. Jadi muncul roh pemberontak. Karena apa? Karena merasa berhasil. Padahal setiap saat mereka selalu ada orang-orang yang selalu mendoakan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Manusia nggak tahu jalannya. Besok dia nggak tahu. 2 jam ke depan dia nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sekali lagi, Yeremia 10 ayat 23, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang-orang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkahnya. Itu sebabnya belajarlah kita selalu bersyukur. Jangan lupa Tuhan. Jangan sombong. Jangan merasa berhasil. Ya, sehingga jadi angkuh, meninggikan diri. Ya, tidak lagi setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, tidak lagi setia beribadah, apalagi melayani, merasa diri hebat. Tapi kita tidak seperti itu. Kalau kita dengar firman Tuhan seperti ini, maka saudara-saudara, kita diingatkan, jangan sampai kita menjadi orang yang takabur. Dan saya percaya kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu ada kerendahan hati, selalu bersyukur, dan menyadari betapa baiknya Tuhan itu, karena Dia selalu memberikan kita kemurahan serta pemeliharaan dari Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.